Shalom saudara sekalian, bersyukur di dalam anugerah Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Amazing Grace. Hari ini saya ditemani oleh Pak Lim, kita akan merenungkan bersama satu bagian firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 gitu ya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, yaitu perumpamaan tentang uang mina. Lukas 19 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-27. Ini cukup panjang gitu ya. Mari kita ikuti bersama-sama. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina yang Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikian pembacaan akan perumpamaan tentang uang mina pada pagi hari ini. Ya, Paling ketika berbicara mengenai perumpamaan tentang uang mina ini ya, seorang bangsawan yang pergi menitipkan sejumlah uang kepada hamba-hambanya. Ini mengingatkan saya pada perumpamaan tentang talenta gitu ya, yang dicatat oleh Matius khususnya di pasal 25. Ini memang ada kemiripan atau memang ada perbedaan atau kesamaan itu, Pak? Nah, kalau kita melihat garis besarnya gitu ya, mungkin banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sebut detailnya gitu ya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang talenta, itu langsung disebut 3 orang ya, hambanya. Benar. Nah, kalau dalam konteks ini, di Lukas 19 ini, disebut 10 orang hambanya.
Lalu ada perbedaan daripada tokoh atau sang tuan itu. Ya. Tuan yang dikatakan dalam Matius pasal 25 itu hanya bilang tuan. Dia Benar. pergi ke tempat yang jauh untuk satu waktu yang lama. Tapi yang di Lukas ini, tuan ini dikatakan dia pergi ke satu pusat kota, di situ dia dilantik menjadi seorang raja. Jadi ada perbedaan penekanan sedikit. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-25, talenta yang diberikan itu 5, 2, 1. Nah, sedangkan di sini kan 10 orang, tapi masing-masing dapat 1 mina. Benar. Nah, ada sedikit perbedaan penekanan, tetapi inti pengajarannya itu tetap mirip. Yaitu bicara bagaimana apa yang dipercayakan kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan dedikasi, dan ada yang dihasilkan. Nah, dalam konteks seperti itu kita melihat ada perbedaannya itu. Oke. Tapi kalau kita melihat lebih jauh mengenai perumpamaan ini ya, perumpamaan uang mina ini, sebenarnya apa yang ingin Lukas sampaikan kepada para pembacanya, khususnya kita sebagai pembaca masa kini? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks pengajaran Lukas gitu ya, waktu itu orang kan berpikir tentang kerajaan Allah yang segera hadir itu. Jadi mereka itu, para audiens, orang-orang pada masa itu mengharapkan bahwa kerajaan Allah itu segera hadir dan Kristus menjadi rajanya. Tapi Yesus melalui perumpamaan ini mengatakan bahwa pengharapan itu sebenarnya ada konsekuensinya itu. Ada sesuatu yang harus engkau mengerti. Jadi bukan sekedar berharap. Maka perumpamaan ini diberikan gitu. Nah, perumpamaan ini diberikan itu adalah bahwa di balik pengharapan mereka tentang kerajaan Allah itu, Tuhan menekankan yang pertama adalah bicara soal ketaatan dan kesetiaan. Nah, ini dilihat dari 2 tokoh hamba yang pertama itu yang datang memberikan pertanggungjawaban. Ketika dia diberikan 1 mina, dia bilang, "Tuan, aku menghasilkan 10 mina." Lalu hamba yang kedua mengatakan, "Tuan, sekarang aku menghasilkan 5." Jadi mereka itu penuh dengan ketaatan, kesetiaan mengerjakannya. Karena tahu sang tuan itu siapa. Sehingga mereka mengerjakannya dengan penuh dedikasi. Ya. Lalu penekanan yang kedua bahwa pengharapan akan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan ini mempunyai konsekuensi dampak baik untuk reward maupun punish gitu. Nah, sehingga dikatakan ketika dia datang dia akan memberikan penghargaan. Ya. Nah, yang 10 mina ini lalu dikaitkan dengan penguasaan 10 kota. Yang 5 mina ini dikaitkan dengan penguasaan 5 kota. Yang punya malah diberi, yang tidak punya malah diambil. Nah, konsekuensi panis atau penghukuman ini itu diwakili dengan hamba yang ketiga ini. Dia tidak mengerjakan uang yang mina yang dipercayakan kepadanya. Justru dia mengatakan dia membungkusnya itu dengan sapu tangan. Ya. Artinya dia tidak memberdayakan, tidak mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan hamba yang demikian ini adalah dikategorikan sebagai hamba yang jahat. Sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Nah, di dalam penantian kerajaan Allah ini, Tuhan sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita hari ini. Kita tidak boleh menunggu dengan pasif gitu loh. Seperti hamba yang ketiga ini, dia menunggu dengan pasif. Satu dia simpan, dia taruh gitu loh. Itu kan pasif, tidak diberdayakan. Nah, Tuhan ingin kita di dalam menanti kerajaan Allah, kita juga produktif, aktif gitu loh. Nah, orang yang aktif ini adalah hamba yang pertama dan yang kedua. Mereka bagaimana menggunakan uang mina yang dipercayakan itu untuk dikembangkan. Nah, dia secara aktif, tapi juga nanti dia memberdayakan dan mengembangkan dengan sangat baik sekali. Sikap atau attitude yang demikian ini yang Tuhan inginkan di dalam kita menanti akan kedatangan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana bagian ini secara khusus itu menghibur setiap kita? Tentunya kita itu hidup di zaman yang sangat mengedepankan hasil gitu ya. Kalau tadi Pak Alim berbicara mengenai ya kita aktif dan kita setia gitu. Tetapi ketika kita melakukan bagian itu, khususnya kita sebagai umat percaya, seringkali aku kayaknya kok tidak menghasilkan apa-apa ya. Apakah aku dengan setia ini aku tidak berguna dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita melihat ya perumpamaan ini gitu ya,
kita kan boleh memahami sekarang seperti ini dalam konteks sekarang. Allah itu mempercayakan akan Injil Kerajaan Sorga ini kepada kita semuanya. Iya. Injil ini adalah satu modal yang cukup untuk kita mengembangkannya. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan Injil Kerajaan Allah yang Tuhan titipkan, lalu kita menyampaikan kepada orang yang lain, dan mereka juga menyambut kabar baik ini dengan sukacita. Ini tidak berbicara soal berapa yang kita bisa dapatkan. Tapi ini bicara soal bagaimana kita secara aktif, apa yang dipercayakan, itu kita lakukan gitu. Nah, itu yang dituntut. Sehingga Tuhan tetap memberikan penghargaan yang sama kepada yang 5 maupun yang ke-10 dengan penghargaan yang sama itu, pujian yang sama. Jadi yang ditekankan bukan soal berapa hasilnya, tetapi apakah kita memberdayakan tidak. Oke, ya. Nah, Injil Kerajaan Allah kan sekarang diberikan kepada WW juga kepada saya. Ya. Nah, sekarang kita memberdayakan Injil Kerajaan Allah tidak? Artinya kita memberitakan tidak kepada orang-orang yang di sekitar kita, apakah keluarga kita, apakah mereka meresponi tidak gitu kan? Nah, Ya. ini yang penting gitu. Oke. Jadi yang penting kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, bukan lagi berbicara mengenai hasil yang terlihat apalagi yang dilihat oleh manusia. Iya. Gitu ya. Biarlah setiap kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat percaya yang telah menerima kasih karunia Tuhan itu pun, kita belajar untuk setia, belajar untuk mengerjakan secara aktif apa yang menjadi bagian kita. Sampai di sini Amazing Grace pada kesempatan hari ini, biarlah setiap kita terus setia mengerjakan bagian kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.